Si Bulando hadir kini membangun nagari dengan teknologi. Perjalanan kali ini dimulai dari kawasan Danau Maninjau, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kalau dilihat sekilas, danaunya terlihat tenang banget, tapi ternyata di balik tenangnya Danau Maninjau ada tenaga besar yang setiap hari menghasilkan listrik. Hari ini kita bakal lihat langsung PLTA Maninjau. Oi, sige, lo kapura mak. Kantua ka mak. Ako kantor PLN di Nagari Darkun. Kantua PLN mo mak. Yo, Oi, ko tampe yo mak. ko tampeknya na Oi, ko tampe yo basalang kagadang nampak dem bo mak. ko ado tugo-tugunyo. Yo Ah, sabanaran, cak mak. Peninggalan sejarah ko na kan. Air dari Danau Maninjau dialirkan lewat pipa besar menuju turbin pembangkit. Dari sinilah listrik dihasilkan dan disalurkan ke berbagai daerah di Sumatera. PLTA ini sudah beroperasi sejak tahun 1983 dan sampai sekarang masih jadi salah satu sumber listrik paling penting di Sumatera Barat. Menariknya, pembangkit ini berdiri di tengah suasana alam yang masih hijau dan sejuk. Walaupun begitu, pengelola PLTA juga punya tantangan sendiri, terutama soal kondisi air dan cuaca. Dari sini kita jadi tahu kalau Danau Maninjau bukan cuma indah dipandang, tapi juga punya peran besar untuk kehidupan masyarakat. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Ko ha. Ini saya siapa? Pak, saya ada Pak. Ibu. Hamparan sawah hijau di kaki perbukitan Maninjau bikin suasana di sini tentram dan adem banget. Buat masyarakat sekitar, sawah jadi salah satu sumber kehidupan utama. Dari pagi, para petani sudah mulai bekerja, ada yang menanam padi, membersihkan sawah, sampai mengatur aliran air. Budaya gotong royong di sini juga masih sangat terasa. Udara dingin mulai terasa waktu perjalanan masuk ke kawasan kebun kopi. Di daerah perbukitan Maninjau, kebun kopi jadi salah satu hasil alam paling penting buat masyarakat. Buah kopi yang awalnya sudah merah, dipetik, lalu dijemur sampai kering sebelum disangrai. Nah, aroma khas kopi mulai terasa saat proses sangrai dilakukan. Kopi dari kawasan ini punya cita rasa khas karena dipengaruhi oleh udara sejuk dan tanah vulkanik. Dan memang paling pas menikmati kopi hangat di tengah udara dingin seperti ini. Perjalanan menuju kebun kulit manis harus melewati jalan berbukit dan kawasan yang cukup sejuk. Disinilah pohon kayu manis tumbuh subur. Masyarakat sekitar Maninjau sudah lama menjadikan kulit manis sebagai salah satu sumber penghasilan. Batang pohon dikupas perlahan untuk mengambil kulitnya. Begitu kulitnya terbuka, aroma manis langsung terasa cukup kuat. Setelah dijemur sampai kering, kulit manis siap dijual ke pengepul. Perjalanan terakhir kami kali ini membawa kita ke salah satu kawasan hutan di Nagari Dalko. Dari kejauhan, suara airnya sudah mulai terdengar. Dan di balik pepohonan itu, terlihat Sarasah Sigadih Ranti. Air terjun ini dikenal bukan cuma karena pemandangannya yang indah, tapi juga karena cerita legenda yang berkembang di masyarakat. Nama Sigadih Ranti dipercaya berasal dari kisah seorang perempuan yang dulu berkaitan dengan kawasan ini. Oi, rancak yo mak. Sige ka man kan. Dari perjalanan ini, kita bisa lihat kalau Maninjau bukan cuma pemandangan indah, tapi juga cerita dan kehidupan masyarakat yang sangat dekat dengan alam.